Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan pesantren dan Masjid Al-Fatih ya. Jadi ada dua ya, ada pesantren juga ya. Dan juga para santri ya, dan para tamu dalam rangka pelaksanaan pasar muamalah ya, sebagaimana yang sudah diumumkan bahwa dan Ibu, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi ya, di mana buah silaturahmi itu antara lain panjang umur dan tambah rezeki. Mudah-mudahan pertemuan kita ini tidak sekadar bertemu, kita alhamdulillah panjang umur mulai hari ini, pada hari ini juga ada rezeki itu tidak sekadar materi yang mungkin dipahami, juga secara non materi, ilmu, keberkahan dan sebagainya. Apalagi di sini di pesantren tahfidz Quran ya. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Jadi nama saya Nurman Kholis. Jadi saya kesini juga sekaligus belajar, karena dari latar pendidikan waktu kuliah secara eksplisit tidak terkait agama ya. Apalagi ini di Bandung. Di Bandung banyak sekali ilmuwan, ulama dan sebagainya. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya kuliah dari D3 sampai S3 semuanya di Bandung, di Unpad semua. Jadi dulu saya kuliahnya D3 bahasa Jerman, S1 komunikasi, kemudian S2 filologi. Filologi itu ilmu yang mengkaji tulisan-tulisan lama, tulisan kuno, mau aksaranya Arab yang modifikasi ke bahasa lokal, pegon namanya. Kan ada tuh aksara Arab tapi bahasa Sunda ada kan? Gitu. Jadi kalau menulis istilahnya lebet sama lebet, ada kan di Sunda tuh lebet sama lebet. Nah itu aksara Arab pegonnya itu kan sama tapi pengucapannya beda. Itu filologi ya. S3-nya juga filologi. Jadi itu kita sama-sama saling berbagi, baik secara langsung maupun saling mendoakan. Nah karena itu di sini kan sebagai pesantren tahfidz Quran sudah banyak sekali, bahkan banyak ayat atau surat dan keseluruhan yang dihafal di sini. Nah karena itu kita berharap di antara doa setelah bil Quran itu kan salah satunya bahwa kita meminta kepada Allah, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu imamau wa nurau wa huda wa rahmah. Jadi kita mohon kepada Allah agar Quran itu menjadi imam, wa nuro menjadi cahaya, wa huda menjadi petunjuk, wa rahmah. Waj'alhu imama wa nura wa huda wa rahmah. Bagaimana menjadikan Quran ini sebagai imam? Imam dalam berbagai kehidupan kita yang dapat tugas dari Allah, liya'budun ya. Di dalam Quran itu menyembah Allah. Nah karena itu kalau kita melihat
dalam 15 abad ini kita melihat bagaimana Quran bisa dijadikan imam, bisa dijadikan cahaya, nur ya, bisa dijadikan petunjuk, dan bisa dijadikan rahmat. Sejak dari Nabi Muhammad SAW secara turun-temurun hingga Islam yang tadinya seorang, segelintir, banyak, turun-temurun hingga diikuti oleh non-muslim dengan rahmat, dengan lembut, dengan tidak kasar, tetapi banyak yang berbondong-bondong dengan rela memeluk agama Islam dari abad ke abad. Tapi selain kita melihat bagaimana Islam tersebar dengan baik dari abad ke abad, juga tentu kalau kita baca sejarah, kita melihat bagaimana Islam itu mundur ya. Nah, bagaimana saat ini kita misalnya melihat di berbagai media dan juga membaca ya, di Palestina kan semakin diborbardir oleh Israel. Selama ini yang kita kenal Gaza, sekarang terakhir itu apa? Rafah ya. Kalau saya lihat di Google itu kurang lebih 1 jam perjalanan itu dengan darat itu. Padahal Gaza ya di Palestina itu kalau abad ke-15 ya, kurang lebih ya, abad 15 itu memunculkan ulama di Gaza itu, yaitu Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi ya. Nah ini kitabnya Fathul Qorib Al-Mujib. Artinya pada abad ke-15 ketika di Timur Tengah, ketika di Palestina Islam mayoritas, pada abad yang sama di Nusantara Islam minoritas ya. Mungkin zaman-zaman Wali Songo atau sahabat sebelumnya itu ya, zaman apa? Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazi. Nah, karena itu kita penting, apalagi yang mengkaji Quran, tidak hanya menghafal Al-Quran, tetapi bagaimana tafsir-tafsir ulama dari abad ke abad yang menjelaskan konteks abad ke abad tersebut gitu. Tafsir, kemudian kitab-kitab menjelaskan berbagai hal-hal terkait dengan bagaimana pelaksanaan Islam, iman dan ihsan. Demikian. Nah, karena itu kalau kita pada zaman sekarang misalnya, tadi kita bicara yang jauh, bicara di Palestina. Sekarang kita bicara di Indonesia yang penduduknya 270 juta dan 240 juta diantaranya muslim. Secara perekonomian misalnya sekarang $1 berapa ribu? Adik-adik? $1 $16.000 ya. Nah, ya. Padahal rupiah dengan dolar sama-sama terbuat dari kertas ya, secara umum. Dan bahkan sekarang bermetamorfosis menjadi angka-angka digital ya. $1 Amerika sekarang 16.000. Dan itu mengulangi sebagaimana yang terjadi 26 tahun lalu, tahun 98 ya, waktu reformasi ya. Nah, karena itu pertanyaannya, apakah muslim sekarang dalam keadaan terang benderang atau gelap gulita? Ya, secara ruhani gitu ya. Jadi kan kita nih dalam keadaan gelap ya. Kalau dalam keadaan terang dengan cahaya tadi, Quran tidak mungkin, karena akan berlaku sistem yang adil ya. Ini jadi kita ini kan mengulang lagi gitu. Khususnya muslim di Indonesia ya. Nah, karena itu kita juga perlu memahami, apalagi yang di sini ya, yang di pesantren apa
tahfidz Quran. Kita kan sudah akrab dengan istilah hafidz Quran ya, alhamdulillah itu bagus. Cuma perlu digali lagi. Arti hafidz itu adalah menjaga ya, atau orang yang menjaga ya. Menjaga Quran. Cuma kan kalau yang kita kenal selama ini yang disebut para penjaga Quran atau hafidz Quran itu menjaga bunyinya kan, menjaga bunyi. Ya dulu turun-temurun ya dengan berbagai qiraatnya, ada hafaz, ada waras, dijaga bunyinya. Nah sekarang bagaimana Quran itu dijaga tidak sekedar bunyi ya adik-adik, tapi pesan Al-Quran agar tercipta sistem yang adil. Dan bahkan di dalam Quran itu juga dijelaskan ya. Quran itu kan di awal-awal Al-Baqarah disebut Hudal lil muttaqin ya, kitab ya. Hudal lil muttaqin. Tapi dalam perkembangannya Quran juga diperkenalkan Hudal linnas ya. Petunjuk bagi semua manusia. Jadi Quran itu bukan hanya petunjuk bagi muslim, tapi petunjuk juga bagi seluruh manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, bagi kita yang muslim, yang 2 miliar sedunia, yang 240 juta di Indonesia, apakah tadi Quran itu sudah jadi petunjuk jangankan kepada seluruh manusia, tetapi ke internal muslim sendiri kan gitu. Contoh dulu, beda dengan zaman tadi, zaman abad ke-15 misalnya, zaman Wali Songo itu kan, Quran itu berhasil dijadikan petunjuk oleh Wali Songo di Nusantara, hingga orang-orang berbondong-bondong memeluk Islam. Nah, di antara yang diperkenalkan oleh Nabi yang diwariskan kepada para ulama adalah penggunaan alat tukar, yaitu secara umum ada yang disebut nuqud dan fulus ya. Nuqud itu uang terbuat dari emas atau dinar, dan uang terbuat dari perak atau dirham. Nah ini nih, nah ini kan dirham nih. Jadi ada nuqud, ada fulus. Kalau nuqud itu uang terbuat dari emas atau dinar dan terbuat dari perak atau dirham. Nah ini contohnya nuqud. Ada lagi fulus. Kalau fulus itu uang terbuat dari tembaga dan sebagainya, uang recehan. Nah contoh misalnya itu kan definisi jual beli atau al-bai itu oleh para ulama antara lain dijelaskan muqabalatu malin bimalin ya, pertukaran harta dengan harta. Misalnya ini kan 1 dirham nih yang nanti akan dipraktekkan ya nanti, dan juga akan ada penjelasan dari Amir Zaim dan Wazir Jenderal ya nanti itu. Ini sekadar pengantar di kuliah subuh ini. Ini kan 1 dinar ini beratnya, oh ini ada yang 2 dinar, ada yang 1 dinar, ini yang 1 dinar aja 2,975 gram perak ya. Umumnya itu bisa ditukar dengan seekor ayam ya. Nah, jadi kalau kita ingin punya ayam 2, berarti dirhamnya 2 kan, berat peraknya nambah enggak? Nah tadi dari 2,975 menjadi 5 sekian gram kan gitu. Begitu jual beli. Bukannya menurut ajaran Islam saja, menurut berbagai ajaran agama, bahkan menurut yang tidak beragama pun di masa klasik ya, semua begitu. Yang nama jual beli itu prinsipnya barter, prinsipnya adil ya, tukar menukar barang dengan barang ya. Bukan seperti sekarang misalnya di Indonesia misalnya sekian ton emas, sekian hektar hutan bisa ditukar dengan kertas bertuliskan dolar kan, bayangkan itu. Sementara semua manusia kan punya nafsu ya. Nah, nafsu itu
atau keinginan itu salah satunya bisa diperoleh dengan uang ya. Ini bayangkan ada pihak tertentu yang mengendalikan pencetakan uang ya, apalagi sekarang $1 $16.000 ya. Berarti kalau $100 berapa? Satu lembar $100 berapa berarti? $1.600.000. Bayangkan satu kertas ya. Sekarang misalnya lembaran kertas dolar dari bawah ke langit-langit ke atap ini bisa kan ditukar dengan tadi sekian hektar hutan, sekian ton emas dan sebagainya ya. Nah, bagaimana Nusantara yang terdiri dari 17.000 pulau yang masih dijaga oleh hutan sebagai penyangga daratan, sebagai penyerap cahaya matahari, ini hutannya ditukar terus-menerus dengan tadi angka-angka di atas kertas-kertas kecil yang bermetamorfosis menjadi angka-angka digital dan disadarkan kepada dolar ya. Karena kita tidak memahami bahwa jual beli itu adalah moko balatu malin bimalin gitu ya. Pertukaran harta dengan harta. Nah, tadi kalau dirham atau koin perak kan dengan ayam. Ada lagi dinar. Kalau dinar koin emas itu dengan seekor kambing ya. Berarti kan kalau satu dinar kan 4,25 gram emas. Itu umumnya bisa ditukar dengan seekor kambing ya. Berarti kalau kambingnya 2, dinarnya juga 2 kan? Emasnya itu begitu. Nah, karena itu ya apalagi ada adik ya. Kan tidak mungkin ada yang selamanya di sini, ada nanti keluar kan. Sini kan mahfal Quran. Nanti kan perlu Quran itu dipahami. Bagaimana tafsir ulama terhadap Quran dari abad ke abad. Nah, karena itu tadi kembali bahwa Quran sebagaimana doa khutbul Quran, Allahumma arhamna bil Quran waj'alahu imamau wa nurau wa huda wa rahmah. Nah, jadi kita tinggal lihat bagaimana ulama abad ke abad menjelaskan apa itu dinar, apa itu dirham, apa itu fulus, dan bagaimana dampaknya ketika dinar, dirham dan diberlakukan dan ketika tidak diberlakukan. Banyak berbagai faktor. Misalnya sekarang, kenapa Israel bisa mencaplok atau menduduki wilayah Palestina? Padahal kalau kita baca sejarah, dulu itu kan Palestina dikuasai oleh Sayyidina Umar ya, khalifah yang kedua ya. Oleh Sayyidina Umar ya, kira abad ke-7 ya, kurang lebih abad ke-7. Itu dikuasai umat Islam. Lalu kira-kira abad ke-10 atau abad ke-11 kan dikuasai oleh Nasrani ya. Itu lepas. Nah, lalu kira-kira 2 abad kemudian itu berhasil diambil alih kembali oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ya, tahun 1187 ya. Dari abad ke abad Palestina dikuasai oleh Muslim ya, oleh pemerintah Muslim dengan baik. Baru abad ke-20 tepatnya tahun 1948 ya, wilayah Palestina dicaplok oleh Zionis yang menamakan Israel ya. Bahkan tahun 1967 Masjid Al-Aqsa juga dikuasai oleh Israel ya. Jadi kan pertanyaannya, kenapa Allah menolong Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sementara kepada Muslim zaman ini belum menolong ya. Nah, kita lihat Palestina dikuasai oleh Israel. Salah satu faktornya karena Israel menguasai sistem keuangan dunia ya. Nah, saya kebetulan pernah ke Jerman tahun 2014 dan 2018.
Kebetulan kota yang saya datangi ini yaitu Frankfurt tahun 2014 dan Hamburg tahun 2018, itu dua kota di Jerman tempat berkumpulnya ilmuwan-ilmuwan Yahudi. Dan kan dulu tercerai-berai kan gitu. Jadi kita sebagai muslim perlu punya keyakinan gitu. Sama. Banyak bukan hanya muslim, non muslim punya keinginan lalu kuat, lalu berusaha, banyak menjadi kenyataan. Misalnya dalam Kongres Zionis tahun 1897, nah, di Basel. Basel itu nama kota di Swiss. Swiss itu selatan Jerman. Nah, itu pemimpin Zionis Theodor Herzl ya namanya. Dalam Kongres Zionis yang pesertanya ada kurang lebih 300 orang Zionis. Kita perlu membedakan mana apa itu Zionis atau Yahudi, berbeda ya. Kalau Zionis sudah jelas Yahudi yang jahat. Kalau Yahudi ada juga Yahudi yang baik gitu ya. Yahudi yang anti uang kertas misalnya, Yahudi yang bagaimana mempertahankan emas sebagai alat tukar ya. Misalnya ada salah seorang pemikir sekolah Frankfurt gitu, Max Heimer, dia Yahudi tapi dia menyatakan bagaimana emas sebagai alat tukar itu, walaupun Yahudi. Nah, ini beda dengan Zionis. Kalau Zionis ada di belakang bagaimana uang kertas bisa menjadikan uang emas, uang perak hingga seperti sekarang. Nah, tadi jadi Theodor Herzl itu mengatakan begini, kurang lebih ya yang saya baca. Tahun 1897 kata dia begini. Di Basel saya mendirikan negara Yahudi. 5 tahun lagi, 50 tahun lagi orang-orang akan menyaksikan, kan itu ya. Itu kan 1897. Berarti 50 tahun kemudian 1947 ya. Dan rupanya setahun setelah 1947 berhasil mendirikan negara Israel. Itu pentingnya sebuah keyakinan ya. Dulu juga begitu. Para ulama dari Arab yang datang ke Nusantara itu dari sebuah keyakinan. Ya. Semua juga Belanda, Portugis, Spanyol ke Nusantara dari keyakinan itu. Contoh yang Muslim ya tadi Wali Songo dari sebuah keyakinan kan, pergi dengan berbagai marabaha yang dihadapi, akhirnya Islam tersebar. Sama. Sekarang kan kita semua dengan melihat kondisi saat ini, apalagi saya juga kan dulu ikut demo ya tahun 98 gitu. Dulu itu tahun 97 $1 2.500 ya. Begitu tahun 98 menjadi 16.000. Jadi saya dengan teman mahasiswa waktu itu demo ke Jakarta 26 tahun lalu ya. Jadi kalau saya sekarang bicara tentang situasi itu karena saya bagian dari awal reformasi ya gitu. Ya itu tadi. Sekarang ternyata 26 tahun kemudian kembali ya $1 16.000 lagi gitu. Jadi itu PR kita. Karena itu PR kita itu bagaimana kita bisa menyembah Allah dengan benar ya. Juga bagaimana mengenal Allah dengan benar. Jangan sampai misalnya Allah yang kita bayangkan tidak sesuai dengan Allah inginkan kan gitu ya. Kayak itu kita perlu. Karena kenapa? Dulu juga sebagaimana terjadi zaman Imam Ghazali ya. Nah, nanti kembali ke bagaimana awal Palestina bisa diambil alih kembali oleh Muslim. Jadi zaman Imam Ghazali itu kan Palestina dikuasai oleh Nasrani ya. Umumnya Muslim saat itu sibuk menyalahi Nasrani tanpa sibuk introspeksi diri, melihat ke dalam diri, lalu berdoa kepada Allah, bertanya, apa kesalahan saya? Apa kesalahan umat Islam zaman kini? Kalau zaman Imam Ghazali berarti abad ke-10 atau 11 kurang lebih ya. Nah, jadi saat itu muslimnya lebih banyak menyalahkan Nasrani ya, tanpa sejauh mana ya apakah ibadah kita ini sudah benar atau tidak kan? Nah, Imam Ghazali itu kan
Jadi kalau tidak salah Palestina dikuasai Nasrani dari Eropa itu tahun 1099 ya, 1099 ya, 2 tahun sebelum wafat tahun 1111 kalau tahun Masehinya. Jadi zaman Imam Ghazali itu tadi Palestina dikuasai oleh Nasrani dari Eropa. Tapi Imam Ghazali tadi ya, ketika banyak Muslim sibuk menyalahkan Nasrani, beliau mencari metode bagaimana bisa menyembah Allah dengan benar, apa saja menghalangi ibadah kepada Allah itu, apa saja penyakit hati ya, hingga beliau menulis kitab antara lain Ihya Ulumuddin. Lalu kitab beliau itu juga dibaca oleh ulama mungkin setengah abad berikutnya, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu abad berikutnya dibaca oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kalau ibarat istilahnya silsilah itu seperti kakek ke cucu gitu. Nah itu akhirnya kan bangkit gitu. Nah di antara yang Imam Ghazali pertahankan itu bukan hanya saat Muslim abad ke-10 hidup saja, bukan hanya bagaimana Muslim bisa menguasai kembali Palestina, tetapi bagaimana mempertahankan dinar dirham sebagai alat tukar. Artinya kan apa yang disampaikan Imam Ghazali relevan dengan zaman sekarang. Kata Imam Ghazali begini, min ni'amillahi ta'ala khalqud darohim ya, jamah dari dirham, khalqud darohim wad dananir wa bihima qiwamud dunya, kata Imam Ghazali. Yang kurang lebih artinya, di antara setiap nikmat Allah itu adalah penciptaan dirham darohim ya, wad dananir dinar, penciptaan koin perak dan koin emas, wabihima, dan dengan kedua uang ini maka qiwamud dunya, tegaklah dunia. Itu kata Imam Ghazali. Artinya kalau adik-adik nanti belajar usul fikih, berarti mafhum mukhalafahnya, jika dinar dan dirham tidak diberlakukan, maka dunia tidak seimbang lagi, maka dunia akan kacau seperti sekarang. Ya, karena dulu kan orang Eropa misalnya, orang Belanda ya, orang Portugis, Spanyol, orang Inggris, awal-awalnya kan tuh Nusantara, mereka kan harus ini bawa koin emas ke sini ya, lalu dibelikan gitu. Untuk barang yang mahal ya, misalnya orang Inggris mau beli kambing, dia harus pakai koin emas. Dulu itu begitu. Kalau mau beli ayam, pakai koin perak kan gitu. Tapi karena Muslim di Indonesia lalai, ya salah satu tidak memahami tadi kata Imam Ghazali, akhirnya kan dari mereka itu tadinya capek kan, harus susah payah mencari emas ya, akhirnya hanya dengan cetak angka di atas kertas dan jadi angka dikit bisa beli gunung, bisa beli hutan, bisa beli sekian barrel minyak, sekian ton emas gitu. Nah itu tadi kembali kata Imam Ghazali. Nah, terus kata Imam Ghazali ngasih contoh jual beli yang tidak adil. Kata beliau, wa kadza may yashtari daran bi thiyabin dan sebagainya, fa hadhil asya la tunasibu fiha. Kata Imam Ghazali, demikian pula contoh orang yang membeli pakaian, yang membeli rumah dengan selai pakaian, ini adalah pertukaran yang tidak sesuai, ya, tidak adil ya. Zaman Imam Ghazali barangnya tidak ada ya. Orang membeli rumah dengan selai pakaian kan tidak ada zaman beliau itu. Jadi beliau itu menulis bukan untuk konteks zaman beliau saja, tapi untuk konteks abad-abad berikutnya hingga sekarang, bahkan bahkan sampai akhir zaman.
bagaimana jual beli itu dipertahankan itu. Kalau Imam Ghazali memberi contoh rumah ditukar dengan selai kain, selai pakaian, sekarang rumah ditukar dengan kertas kan? Nah, sekian ton emas ditukar dengan kertas. Nah itu. Jadi karena itu, apalagi adik-adik ya yang masih muda ya, jangan sekarang ini Quran dihafal, hafid baru bunyinya kan. Untuk menjadi hafid pesan Al-Quran juga jadi harus banyak baca ya, banyak baca kitab, bahkan bukan hanya berbahasa Arab saja, juga yang bukan hanya beraksara Arab dan berbahasa Arab saja, tapi juga beraksara Arab juga berbahasa yang dimodifikasi ke bahasa lokal, dan itu ada istilah-istilah sendiri. Misalnya aksara Arab bahasa Melayu namanya Jawi. Aksara Arab bahasanya Sunda atau Jawa namanya Pegon. Aksara Arab bahasanya Bugis namanya Serang. Aksara Arab bahasanya Buton namanya Wolio dan sebagainya. Dan dulu surat-menyurat para sultan di Nusantara dengan Raja Belanda, Raja Portugis, Raja Inggris, Raja Spanyol dengan aksara Arab. Ada dengan aksara Melayu, ada dengan, bayangkan ya. Sekarang kan terpaksa kita pakai bahasa Inggris ya. Dulu kan kebalik, orang-orang kan berbondong ke Spanyol ya belajar. Semua ilmuwan itu menguasai, kalau musik menguasai bahasa Arab. Bukan Arab juga dulu itu ahli Arab. Imam Ghazali misalnya, Imam Ghazali itu orang Persia, tapi karya-karya berbahasa Arab. Gitu. Kalau orang Iran kan, Al-Biruni juga begitu. Tapi dan bangga dengan bahasa Arabnya itu. Saya juga walaupun kuliah bahasa Jerman, justru dengan bahasa Jerman saya semakin bangga dengan bahasa Arab gitu. Cuma kan jadi gini, ketika kita hidup dan kita jalankan, tidak semua yang kita jalankan itu adalah sesuatu yang benar, tapi harus terpaksa ya. Sekarang nih, saya baca Inggris, bahasa Jerman kan. Yaitu konteksnya jangan sampai mengalahkan bahasa Arab ya kan, karena Quran itu bahasa Arab, hadis pakai bahasa Arab. Gitu. Maksudnya pelengkap bahasa Inggris, bahasa Jerman itu, karena bahasa Arab yang utamanya itu. Sampai dulu kan, ya makanya kita bisa lihat kan, dari abad ke abad itu bagaimana gitu. Nah karena itu, jadi kita bersyukur ya. Tadi ini pengalaman di Nabi Muhammad saja. Lagi-lagi hidayah Allah ya. Zaman modern ini atau zaman kontemporer ini justru juga dari orang barat, yaitu oleh Syekh Abdul Qadir As-Sufi ya. Jadi beliau itu orang Eropa, orang barat yang lahir di Skotlandia, lalu atas bimbingan Syekh Muhammad Ibnu Habib menjadi Muslim ya di Maroko, lalu beliau berdakwah di Cape Town, Afrika Selatan sejak tahun 2000-an. Dan alhamdulillah saya juga pernah ke sana 3 kali ya. Jadi di Cape Town, Afrika Selatan itu ada juga ya. Dulu itu tahu abad ke-17 ada Syekh Yusuf Al-Makassari, ada Tuan Guru Imam Abdullah bin Qadi Abdul Salam dari Tidore, Maluku ya. Dan saya 2 minggu yang lalu ke sana ke Tidore. Dan semua karyanya berbahasa Arab di sana itu. Nah, jadi adik-adik yang masih muda, ini paling umurnya belasan kan, nah, bangga nih. Sekarang di sini fokus menghafal Quran ya, fokus menjadi hafiz Quran, tapi baru bunyinya ya. Ada PR, bagaimana menjadi hafiz Quran bukan sekadar bunyinya, tapi pesan-pesan dalam Al-Quran itu. Bagaimana Quran itu menjadi petunjuk, bukan hanya hudal lil muttaqin, bukan hanya buat orang-orang bertakwa, tapi juga hudal linnas bagi semua manusia. Itu kan Quran hudal linnas konteksnya pada Ramadan ya. Syahrul Ramadan. Nah, jelas kan? Hudal linnas kan. Jadi itu. Jadi semua ini saya begini bukan dari saya lebih baik, adik-adik kan dulu begitu juga. Gimana jadi begitu. Yang punya ilmu itu Allah, ya.
dikasihkan ke kita. Ada yang begitu diterangkan langsung mengerti, ada yang 1 kali, ada yang 10 kali, ada yang 100 kali, ada yang ngertinya saat itu, ada yang ngertinya besok, ada yang ngertinya minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Itu urusan Allah. Yang penting sekarang adik beruntung ya, hafal Quran, tapi tadi dilengkapi dengan bisa memahami konteks dari abad-abad. Nah, salah satu nanti bisa belajar ini nih, Fathul Qorib ya. Ini disebutkan misalnya di Fathul Qorib disebutkan salah satu kirot ya. Kirot itu mudharabah ya, usaha bagi hasil. Uangnya itu harus dengan nukud ya. Dengan dinar dan dirham, dengan koin emas dan perak, tidak boleh dengan fulus itu. Tuh. Lalu untuk sirkah juga begitu. Uangnya harus dengan nukud, dengan dinar dan dirham, bukan dengan fulus. Nah, sama. Jadi gitu, adik-adik juga ini pokoknya ke adik-adik ya ini. Jadi karena apa istilahnya di dalam mahfudzat itu ada apa ya? Ada ungkapan dalam bahasa Arab, at-ta'allumu fi shighari kanaqsi alal hajari. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Ya, adik-adik kan nempel nih kan. Dinar dirham dijelas itu bisa nempel tuh. Seperti mengukir di atas batu, lebih kuat nempelnya itu. Ya. Ada lagi ta'allam bi sogiron wa'mal bihi kabiron ya. Belajar waktu kecil dan diamalkan itu udah besar ya. Nah, nanti untuk mengamalkan dinar dirham ini bukan ini nanti bisa lihat kan mulai jam 8 ya. Nah, jadi itu demikian adik-adik dan juga Bapak Ibu pimpinan pesantren Al-Fatih. Jadi ini sekedar pengantar ya. Kuliah subuh yang nanti untuk penjelasannya mungkin jam 8 waktu akan dibukanya sesi pasar muamalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi pertemuan kita dan membimbing kepada kita untuk selalu kita ini menjadi lebih baik. Allahumma ftah wa sallallahu alaihi wa rahmatullahi wa musyarikin wa nawwir sarairana li tajaliyati asma'ik wa sifatik bihilmi wa karamik wa afniyana an wujudi dal majazi tujudi lagi. Allahumma inna nas'aluka islaman shahihan ya sabul istislamun li awamiri wa nawahi wa imanan khalisan thabitan mahfudan min jami syururi wa hal. Ya Allah, kami memohon kepadamu Islam yang benar beserta penyerahan diri kepada Engkau sehingga kami dapat menjalankan syariat-Mu dan kami dapat menghindar dari segala mara bahaya. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, sehingga dengan dosa-dosa kami yang Engkau ampuni itu menjadi salah satu perantara datangnya cahaya dari-Mu kepada kami yang hidup pada abad ini. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk menjalankan Islam, iman dan ihsan dengan benar. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk menjadikan Quran itu sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai cahaya, sebagai petunjuk, dan sebagai rahmat. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.
dari saya. Iya, oh ya. Terima kasih Wazir Dr. Nurman Polis atas materi yang disampaikan kepada kita semua. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada santri dan santriawatinya mungkin bisa melanjutkan aktivitas sebagaimana biasa. Tiket ya dari kalau tidak salah. Ya, silakan. Assalamualaikum. Untuk para fukara dan penggerak, kita mungkin ada satu sesi lagi sambil coffee break ya di sini. Tadi Ustaz Yazid sedang membeli makanan. Silakan.